Hello student, good morning, Namo Buddhaya. Kembali jumpa dengan Teacher Yohana dalam video pembelajaran tematik kelas 5. Apa kabar kalian? Teacher harap kalian dalam keadaan semangat, sehat, dan selalu ceria. Dan Teacher ingatkan, jangan lupa menjaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Pada kali ini, Teacher akan mengajar materi tema 1, subtema 3, dan pembelajaran yang pertama dan kedua. Sebelum Teacher menyampaikan apa yang menjadi materi pada hari ini, Teacher akan memberitahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengolah informasi dan menentukan ide pokok dari teks bacaan. Yang kedua, siswa mampu mengembangkan sebuah ide pokok menjadi sebuah paragraf. Yang ketiga, siswa mampu memahami kelainan pada tulang manusia sebagai salah satu organ gerak manusia. Dan yang keempat, siswa mampu membuat komik dengan baik. Nah, materi yang pertama adalah menentukan ide pokok dari teks bacaan. Ayo, masih ingat apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar dalam pengembangan sebuah paragraf. Cara menentukan ide pokok adalah dengan menemukan kalimat penting dalam paragraf tersebut. Kalimat penting itu adalah kalimat utama. Biasanya, kalimat utama terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama tersebut. Jika kalian sudah menemukan kalimat utama, maka kalimat yang lainnya merupakan kalimat penjelas. Nah, setelah kalian menentukan ide pokok berdasarkan teks bacaan, sekarang kita akan membuat sebuah karangan berdasarkan ide pokok. Ayo, coba kita amati gambar di samping. Buatlah sebuah cerita berdasarkan gambar-gambar tersebut. Tentukan dahulu ide pokok tiap-tiap paragraf terlebih dahulu. Nah, dari gambar tersebut bisa kita bagi menjadi 3 gambar. Untuk gambar yang pertama, ide pokoknya adalah kegunaan tanah liat. Untuk gambar yang kedua, ide pokoknya adalah proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Dan untuk gambar yang ketiga, ide pokoknya adalah macam-macam benda yang terbuat dari tanah liat. Baiklah, setelah kita menentukan ide pokok berdasarkan gambar-gambar tersebut, selanjutnya kita bisa kembangkan menjadi sebuah cerita. Untuk gambar pertama, paragrafnya adalah tanah liat merupakan salah satu unsur alam yang memiliki banyak kegunaan. Salah satunya adalah bahan pembuatan gerabah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tanah liat juga dapat digunakan untuk membuat batu bata dan membuat patung. Untuk gambar yang kedua, paragrafnya adalah adapun proses pembuatan gerabah dari tanah liat, yaitu pertama, siapkan dulu tanah liat yang baik, kemudian siramlah tanah liat itu dengan air. Setelah itu, diamkan semalaman agar tanah liat mudah dibentuk. Setelah didiamkan semalaman, tanah liat siap untuk diolah dan dibentuk dengan menggunakan
berbagai macam teknik dan alat. Setelah selesai dibentuk, gerabah siap untuk dibakar dalam waktu dan suhu tertentu. Untuk gambar yang ketiga, paragrafnya adalah banyak benda-benda di sekitar kita yang dibuat dari tanah liat. Benda-benda tersebut antara lain vas bunga, periuk, piring, dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut memiliki nilai guna dan keindahan tersendiri dari benda-benda lain yang kita gunakan. Nah, mudah kan membuat cerita bergambar? Ternyata dalam pembuatan gerabah, tangan dan kaki para pengrajin begitu terampil dan cekatan dalam membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai tinggi. Dari situ dapat kamu lihat bahwa rangka dan otot, khususnya tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu dari organ tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya? Perhatikan gambar berikut. Dari gambar pertama, kedua, dan ketiga, gambar tersebut merupakan gambar posisi duduk yang salah. Cara duduk yang benar adalah seperti pada gambar berikut ini. Nah, dari gambar posisi duduk yang salah tadi, bisa menimbulkan kelainan pada tulang manusia. Apakah kalian tahu apa saja kelainan yang dapat terjadi pada organ gerak pasif manusia? Berikut adalah beberapa kelainan pada tulang manusia. Pertama, fraktura. Fraktura adalah kelainan pada tulang yang terjadi akibat kecelakaan, baik karena kendaraan maupun karena jatuh. Fraktura dibedakan menjadi dua macam, yaitu fraktura yang tertutup adalah patah tulang yang tidak menembus kulit, dan fraktura yang terbuka adalah patah tulang yang menembus kulit. Kelainan yang kedua adalah fisura. Fisura sering disebut dengan retak tulang. Biasanya, kelainan ini terjadi akibat kecelakaan. Yang ketiga adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini terjadi karena tubuh tidak lagi mampu menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Yang keempat, skoliosis. Skoliosis adalah kondisi tulang belakang yang membengkok ke kiri atau ke kanan yang disebabkan oleh posisi duduk yang salah. Yang kelima adalah lordosis. Lordosis merupakan kondisi tulang belakang yang terlalu ke arah belakang atau cembung ke arah depan. Penyebabnya adalah postur tubuh yang salah, obesitas, radang sendi, osteoporosis, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah kifosis. Kifosis kebalikan dari lordosis. Orang penderita kifosis ini tulangnya terlalu melengkung ke arah depan atau cembung ke arah belakang. Yang ketujuh, rachitis. Rachitis adalah penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan kalsium, vitamin D, dan fosfor. Penyakit ini biasanya dialami oleh anak-anak. Penderita rachitis mengalami pembentukan tulang yang tidak sempurna. Contohnya, kaki berbentuk huruf O atau huruf X. Nah,
Setelah mempelajari tentang kelainan tulang pada manusia, materi berikutnya adalah tentang komik. Sebuah bacaan bisa kita sajikan dalam bentuk komik agar lebih menarik. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan contoh gambar komik. Tahukah kalian apa itu komik? Komik adalah karya seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga menjalin sebuah cerita. Ciri-ciri komik adalah mudah dicerna, menggunakan bahasa percakapan sehari-hari, dan mengandung humor. Tahukah kamu bagaimana cara menggambar komik? Berikut adalah beberapa langkah dalam menggambar komik. Yang pertama, menentukan tema dan tokohnya. Kedua, menentukan alur ceritanya. Ketiga, membagi media gambar menjadi beberapa kolom dan baris. Keempat, menggambar setiap adegan dalam satu kotak secara berurutan. Dan yang kelima, menambah kalimat-kalimat percakapan singkat agar cerita dapat dipahami. Baik, demikian saja materi yang bisa teacher sampaikan hari ini. Teacher berharap kalian bisa memahami materinya dengan baik dan mengulang mempelajarinya di rumah. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Goodbye.